Halo, jumpa lagi di Calvin Channel. Di video kali ini, aku akan ngebahas 3 jenis kaiju yang bertemakan serangga. 3 serangga yang begitu crispy. You what? Crispy? 3 serangga yang begitu creepy atau menjijikan. Mereka adalah Unlar, Satan Beetle, dan Chaos Bug. Nah, ternyata nih, ketiga kaiju ini punya latar belakang cerita yang sangat-sangat menarik. Kalau kalian penasaran seperti apa kisah di balik mereka, tetap di Calvin Channel. Oke, yang pertama aku akan ngebahas tentang Unlar. Nah, kisahnya tuh dia muncul di serial Ultraman yang generasi pertama, Ultraman pertama, The First Ultraman. Bentuknya kayak gini, kayak semut ya. Jadi di sini ada kayak apa nih, capitnya gitu ya, capit yang dari kepalanya. Ini ada matanya di sini. Ini ada tanduk kecil di sini, kayak beetle ya, kayak stack beetle gitu. Terus bentuk badannya kayak gini. Ini bagian punggungnya, ya dia bener-bener mirip banget dengan semut. Cuma kita juga masih nggak tahu ini bener-bener semut atau bukan. Karena di episode ini, itu diceritakan ada meteor jatuh pada mulanya. Nggak tahu juga ini meteor sebenarnya adalah Unlar, atau mungkin kaiju atau fenomena kejadian yang lain. Nah, Unlar muncul kali pertama di bumi itu di Baradi. Baradi adalah sebuah daerah yang dulunya itu adalah salah satu jalur dari jalur sutra, jalan sutra. Kalau kalian tahu sejarah, kalian bisa belajar itu adalah jalur perdagangan gitu ya, berdagang dari Arab, Cina, India, itu semuanya ngumpul di sana untuk melakukan transaksi. Nah, itu dia. Jadi, Baradi adalah pusat kegiatan ekonomi pada waktu itu. Namun ketika Unlar muncul dan menyerang kota itu, maka kota itu menjadi kota yang mati, kota yang sepi. Oke. Dan bagaimana kota itu masih bisa bertahan? Kota itu bisa bertahan karena mereka memiliki batu. Ya, batu Baradi yang dipercaya itu adalah batunya dari Ultraman Noah. Nah, jadi mereka itu percaya ada dewa yang bernama Noah dan bentuknya mirip banget dengan Ultraman. Jadi guys, kisah Ultraman Noah sebenarnya sudah diprediksi atau sudah dirancang sejak awal ya, ketika mereka atau Suburaya itu merilis film yang perdana, yaitu The First Ultraman. Oke, kita lihat dulu dari moldingnya dan colornya. Nah, ini adalah Ultra Monster Series. Ukurannya pun cukup lumayan ya, cukup gede. Terus warnanya di sini ada gradasi hijau sama biru. Lainnya mostly warnanya abu-abu. Terus di sini ada efek agak kuning-kuning di sini. Matanya berwarna putih. Terus bagian mulutnya di sini agak pink ya, dan cukup detail sih, cukup detail moldingnya. Ya, cuma colornya memang tidak seakurat di SHF ya. Kalian juga bisa lihat, Calvin Channel pernah bahas SHF-nya di link di atas. Oke, ini kakinya kayak pakai Maui, rok Maui gitu ya. Oke. Terus kukunya di sini ada 2, tangannya 3, yang di kaki ada 2. Oke. Jadi secara kasat mata ini bentuknya mirip banget dengan binatang serangga yang namanya semut. Oke. Artikulasinya ada di kepala, lumayan ya. Terus tangan, ini bisa puter-puter 360, kiri kanan sama. Lalu kaki, oh nggak bisa nih perutnya nih, bisa diputer-puter dikit ya, puter-puter dikit ini perutnya. Oke, itu aja untuk apa ya, moldingnya, bentuknya, formnya, kemudian juga warna dan artikulasinya seperti apa. Oke, yang kedua kita akan ngebahas tentang kaiju yang bernama Satan Beetle. Oke, namanya aja yang serem ya, tapi bentuknya lucu nih, bentuknya kayak apa ya, beetle rhino atau badak ya, kayak serangga badak tuh bentuknya, mirip banget. Tapi by the way di bagian atas ini mirip dengan Unlar ya, ada seperti tanduknya di sini, ada double, garpu double-nya di sini 2. Nah, ini adalah Satan Beetle. Satan Beetle itu adalah musuh atau muncul di serial Ultraman Leo. Bentuknya secara kasat mata kayak Ladybug juga, kayak Beetle, Rhino Beetle juga ya, gitu ya, mirip banget. Nah, kisahnya juga menarik nih. Kalau yang di Satan Beetle ini ceritanya sebenarnya tentang isu pencemaran lingkungan. Jadi di situ diceritakan ketika Tokyo, ketika bumi itu sudah mengalami apa yang disebut sebagai polusi dari karbon. Nah, ada seorang anak itu yang punya impian bumi yang bersih ya. Jadi dia punya mimpi ingin pergi ke planet yang bersih atau planet clean. Nah,
Kemudian muncul alien yang bernama Clint juga. Nah, ini adalah muncul dari imajinasi anak atau memang dia eksis ya. Ini menarik banget. Dan alien Clint ini akhirnya bisa memunculkan kaiju yang bernama Satan Beetle. Yang ternyata serangga itu juga dianggap sebagai peliharaan dari si anak kecil tadi. Jadi agak bingung ya ceritanya apa. Tapi yang pasti kisah dari episode ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Ya, karena lingkungan kotor, akhirnya muncullah Satan Beetle dari alien Clint untuk menghanguskan atau menghancurkan bumi. Ya, tapi upaya mereka berhasil digagalkan oleh Ultraman Leo. Nah, itu dia. Ini bentuknya seperti ini, matanya merah. Lalu bentuk bagian wajahnya cukup detail di sini, bagus banget. Ini bagian tangan ada kayak duri-durinya. Terus bagian perut, bagian badan, dada, di sini ada titik-titik hitam, tapi kalau di filmnya itu bisa berwarna biru kalau nggak salah ya, bisa nembak juga di situ. Ini juga kakinya banyak seperti duri-durinya. Ini bagian belakangnya, ini sayapnya warnanya bagus ya, warnanya gradasi, dan ini bisa kebuka dan dia bisa terbang. Seperti itu kisahnya. Nah, itu dia. Jadi cerita dari Satan Beetle ini sebenarnya mengajarkan kita untuk selalu menjaga alam, terutama udara. Jangan sampai karbon itu menguasai bumi sehingga bumi itu rusak ya, seperti itu. Itu kisah yang bagus banget. Jadi Ultraman tuh selalu kasih kita pesan-pesan moral yang positif ya. Itu yang aku suka sampai sekarang. Dari waktu aku bocil sampai sekarang masih setia dengan Ultraman. Oke guys, yang terakhir ini tentang siapa ya? Oh, Chaos Bug. Chaos Bug itu muncul di serial Ultraman Cosmos. Nah, bentuknya kayak gini. Sekilas kayak semut ya, tapi sebenarnya dia itu terinspirasi dari binatang yang namanya kunang-kunang. Nah, ini ada ekornya di sini. Ya, atau bagiannya di sini itu bisa keluarin cahaya. Ini sebenarnya kunang-kunang, bukan semut. Oke, cerita di balik Chaos Bug ini juga menarik ya. Jadi di Ultraman Cosmos itu ditampilkan adegan di mana sampah elektronik itu berserakan di mana-mana. Dan akhirnya mikroorganisme yang sifatnya chaos itu memakan energi dari sisa-sisa pembuangan barang elektronik tadi. Mereka berkumpul di situ dan menjadilah Chaos Bug. Nah, katanya sih Chaos Bug itu juga dipengaruhi oleh energi dari Chaos Eater. Ya, seperti itu. Bentuknya menyeramkan. Oke, kita lihat dari moldingnya dulu ya. Ini ada warna merah sekaligus warnanya ada apa nih? Antenanya di sini. Terus matanya juga warnanya merah, kayak Satan Beetle ya, warnanya merah juga. Ini ada sungutnya di sini. Terus nih bentuk badannya itu benar-benar asimetris, nggak sama kiri kanan. Karena memang dia adalah fusion dari banyak kunang-kunang yang makan barang elektronik. Itu juga ada bentuk-bentuk yang agak kotak-kotak kayak teknologi ya, kayak high-tech gitu ya. Tapi juga dia ada biologicalnya. Ini yang kiri kanannya nggak sama tangannya. Terus kemudian nih badannya juga bentuknya chaos banget nih. Kayaknya rata-rata musuhnya Cosmos yang bernama Chaos itu bentuknya chaos banget, nggak jelas banget. Ini kakinya juga bentuknya nggak jelas nih, kiri kanan nggak sama, nggak simetris. Yang sini lebih sempurna, ada kukunya, yang sini bentuknya kayak belum jadi gitu ya, belum sempurna. Oke, bagian samping warnanya juga bagus ya, ada gradasi, ini ada biru-birunya, ada hitam, ada agak kecoklatan di sini. Nah, ini yang keren banget di bagian punggungnya nih, terutama di bagian yang kepala belakang. Ini kalau kalian perhatiin, bentuknya ini mirip banget dengan skull atau tengkorak. Oke, ini ekornya bagus banget. Ini bisa berwarna, bisa ngeluarin sinar, dan bisa menyerang. Oke, ini bagian bawah. Ini tahun berapa ya? Tahun lawas ya, ini kayaknya lawas semua. Yang paling baru tuh, yang aku punya kayaknya yang ini, yang Satan Beetle. Ya, jadi lawas semua. Oke. Itu bentuk dan warna sekaligus kita akan bahas untuk artikulasinya. Itu ada di bagian kepala. Kepalanya bisa diputer kayak gini. Cuma buat apa juga ya. Lalu bagian tangan, ini artikulasinya ada di sini. Terus ini. Agak beda nih. Kalau di sini sampai di pangkal lengan. Di sini cuma di lengan depan ya. Artikulasinya. Terus kaki, kakinya bisa kita gerakin. Kiri kanan sama ya, bisa kita gerak-gerakin. Artikulasinya ada 5, lumayan. Kayak anlar. Oke, tadi kelupaan ya, kalau Satan Beetle ini artikulasinya apa ya? Kepala, tangan, kaki. 5 juga sama. Kepala, tangan, dan kaki.
Oke, balik lagi ke Chaosbug di sini. Sebenarnya juga memberikan pesan yang sifatnya lebih implisit ya, atau subliminal, tentang sampah barang teknologi yang nggak gampang diurai. Akhirnya itu menjadi masalah ya, atau menjadi chaos buat kehidupan masyarakat. Nah, itu juga memberikan pesan tentang jangan suka membuang sampah elektronik terutama secara sembarangan, karena perlu proses yang lebih lanjut. Oke, yang terakhir kita akan cek tingginya. Nah, ini dia. Kalau Satan Beetle sekitar 16 cm lewat dikit ya. Kemudian kalau Unlar tingginya sekitar 15 cm. Oke, dan terakhir Chaosbug, tingginya berapa nih? Chaosbug itu punya tinggi sekitar 16 cm kurang dikit, 15,5 tapi lewat dikit. Oke, ya kira-kira 11-12 lah tingginya. Oke, dari ketiga serangga ini kita belajar banyak tentang bagaimana manusia itu seharusnya menghargai alamnya. Kalau dari Chaosbug kita belajar tentang pembuangan sampah elektronik yang ternyata nggak mudah diurai, dan kalau dibiarin terus itu akan menjadi sampah, itu akan menjadi chaos buat kehidupan manusia. Kemudian yang kedua dari Satan Beetle, kita juga belajar banyak tentang bagaimana menghargai alam, khususnya udara. Jangan suka buang sampah-sampah udara atau disebut polusi udara. Oke, karena pada akhirnya itu akan menjadi polutan, akan menjadi masalah atau chaos buat kehidupan manusia. Oke, itu saja pembahasanku tentang 3 kaiju yang begitu creepy. Bukan crispy, kalau crispy itu ayam goreng. Oke, jangan lupa untuk selalu support, like, dan subscribe Calvin Channel. Kali ini aku akan bantu sedikit Ultraman. Lah. Sasan. Melu Basan. Subaku Fasan. Pinjamkan aku kekuatan kegelapan. Eight hours later. Gankisan. Rekubasan.